Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas mengenai perintah-perintah uh, untuk menggambar 2D wireframe pada software Mastercam. Nah, untuk pada video kali ini kita nanti akan membahas mengenai cara membuat arc tangent ini, kemudian rectangular shapes, polygon, ellipse, kemudian terakhir nanti kita akan mempelajari untuk bagaimana menggunakan atribut yang ada di software ini. Oke, baik, kita masuk ke perintah yang pertama, yaitu membuat arc tangent. Nah, di arc tangent sendiri juga ada submenunya ya, ada macam-macam. Yang sering digunakan itu adalah ini dua ya biasanya ya, yaitu yang pertama arc tangent to entities, kemudian arc tangent three entities. Nah, sebagai contoh saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan perintah arc tangent to entities, fungsinya apa. Nah, sebagai contoh misalkan ada sebuah garis, ada dua buah garis seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang bersinggungan dengan dua buah garis ini dengan radius atau diameter tertentu. Nah, misalkan kita membuat lingkaran, nah seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membuat lingkaran ini agar dia bersinggungan atau tangent terhadap garis ini maupun garis ini. Nah, caranya kita ketik atau pilih perintah arc tangent, pilih yang two entity karena ini dua entity. Kemudian pilih di sini perintahnya select the entity that the arc is to be tangent to. Nah, ini kita pilih garisnya yang bersinggungan dengan arcnya. Kemudian kita pilih atau isi radius atau diameternya. Misalkan saya mau isi dengan radius 60, misalkan ketik R 60. Bentar. Nah, maka akan muncul arc yang bersinggungan terhadap dua entity ini dengan radius yang telah ditentukan, yaitu 60. Nah, kemudian OK kalau sudah. Nah, itu untuk membuat arc tangent terhadap dua entity. Ini bisa berupa garis atau arc juga ya. Misalkan di sini ada arc atau lingkaran. Nah, kemudian saya mau buat lingkaran lagi yang bersinggungan dengan garis ini dan lingkaran ini. Caranya sama ya, caranya. Arc tangent, pilih to entity, pastikan ini arc tangent to entity. Pilih entity-nya, kemudian isi radius yang diinginkan. Misalkan 60. Enter. Nah, akan muncul arc yang saling bersinggungan terhadap garis ini maupun lingkaran ini. Enter. Kemudian satu lagi itu arc tangent three entity. Nah, kalau three entity bedanya dia entity-nya 3. Kalau ini tadi 2, misalkan ada 3 ya. Bisa berupa garis sekali lagi ya, dan berupa bisa arc atau circle ya. Misalkan ada garis seperti ini. Nah, 3 entity seperti ini, saya mau buat arc yang bersinggungan terhadap 3 garis ini atau 3 entity ini. Ya, yang pertama kita pilih arc tangent dan pilih yang three entity. Nah, kemudian di sini select entity that the arc is to be tangent to. Kita pilih 3 ini. Nah, karena 3 ini kita tidak bisa memasukkan radius maupun diameternya, karena untuk membuat lingkaran itu kan dibutuhkan 3 titik. Itu sudah membentuk 3 lingkaran dengan constraint yang fix ya. Tidak bisa kita masukkan radius maupun diameternya. Nah, bedanya itu kalau 3 entity kita langsung pilih ketiga entity-nya, otomatis arc-nya akan terbentuk. Nah, ini sebenarnya kalau kita tarik ke sana, kita perpanjang ke sana, ini bersinggungan dengan garis ini. Oke, seperti itu.
Nah, itu untuk yang 3 entity. Oke, lanjut untuk perintah selanjutnya. Kemudian kita akan masuk perintah rectangular shape. Nah, ini bedanya dengan rectangle. Kalau rectangle kemarin kan cuman persegi ya, atau kotak gitu. Nah, kalau rectangular shape ini bentuknya bisa kita atur. Kita pilih rectangular shape. Nah, misalkan kita mau buat kotak sembarang ya, akan saya buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau rectangular itu dia hanya kotak seperti ini. Kalau rectangular shape kita bisa atur atau bisa ubah-ubah shape-nya. Untuk yang biasa itu rectangular shape ini. Kemudian di sini ada up round shape. Nah, seperti ini. Dia seperti slot seperti itu. Kemudian di sini setengah lingkaran. Kemudian di sini ada bentukan seperti ini atau double D shape. Ini tadi namanya D shape. Seperti ini, kita tinggal atur-atur shape-nya sesuai yang kita inginkan. Biasanya sering dipakai itu yang bentuk seperti ini, slot ini, untuk membuat slot. Nah, ini juga kita bisa atur ya. Di sini radiusnya. Misalkan yang rectangle shape ini kan dia tajam, ini kita bisa isi radiusnya untuk masing-masing sudutnya. Sebagai contoh, misalkan saya isi sudutnya 20. Nah, ini previewnya akan muncul setelah kalian ganti-ganti seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi ke sini, maka previewnya akan muncul. Ini ada filletnya di sini dengan radius 20 ini. Kalau yang up round shape itu tentu tidak ada radiusnya. Ini karena dia punya slot, jadi nggak ngaruh mau diisi berapapun, ini nggak ngaruh. Nah, sedangkan ini nanti di bagian sudut sini ada radiusnya. Ini juga sama, bagian sudut atas dan bawah ini kiri kanan dia akan membentuk radius 20. Seperti itu untuk rectangular shape. Kemudian di sini ada anchor nih. Nah, anchor ini untuk peletakannya tadi kan ini anchornya kan di tengah. Kalau kita pilih di sudut pojok kanan atas ini, maka anchornya juga di sini di pojok kanan atas dan seterusnya ya. Nah, seperti ini kalian bisa ubah anchornya. Umumnya itu di tengah ini ya, tergantung kebutuhan juga. Silakan bisa dipilih-pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, nah itu untuk membuat rectangular shape. Kemudian setelah itu ada lagi untuk membuat polygon. Sebelumnya ini kita hapus dulu. Create polygon. Nah, saya sembarang dulu ya diameternya. Seperti ini misalkan. Nah, ini shape-nya atau sisinya, jumlah sisinya bisa kita atur-atur. Kalau yang default ini 6, kalau misalkan kita naikkan jadi 7, maka jumlah sisinya akan berubah. Misalkan 5, maka akan berubah 5 sisi. Kemudian yang di ini tadi, ini radiusnya ya, bisa kalian atur radius yang diinginkan berapa. Kita masukkan di sini nilainya. Kemudian di sini lagi di bawah ini ada opsi corner sama flat. Kalau corner itu dia ngukur radiusnya itu dari sisi cornernya ya, ini sudut-sudutnya ini, ujung-ujungnya ini. Kalau kita pilih flat, maka radiusnya ini diukur dari sisi flatnya. Nah, ini juga tergantung kebutuhan. Ada gambar yang menyediakan sisi flatnya seperti ini, ada gambar yang menyediakan sisi cornernya seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan gambarnya nanti seperti apa, kita sesuaikan saja. Oke, itu untuk membuat polygon. Terus lagi ya. Dan yang terakhir ya di menu create itu ada ellipse. Nah, ellipse ini tentu untuk membuat ellipse ya. Nah, sebagai contoh misalkan kalau ellipse itu punya dua diameter ya, atau radius ya. Nah, yaitu radius horizontal dan vertikalnya. Misalkan horizontal saya isi 50, vertikalnya saya isi 20, maka akan membentuk ellipse. Kita pilih center point di sini. Ya, radius ke sininya horizontalnya 50, vertikalnya ini 20.
Kalau mau dibalik ya bisa diisi 20, 50. Oke, itu untuk membuat elips. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk untuk cara penggunaan atribut di sini ya. Yang pertama itu untuk set itu seperti kemarin yang sudah saya contohkan, itu untuk membuat gambar di posisi set tertentu ya. Misalkan saya mau buat gambar di sini karena ini bidang gambarnya adalah top, berarti XY. Kalau kita view-nya kita ganti isometri seperti ini. Kalau ini 0 maka nanti gambar yang kita buat itu berada di posisi XY, kemudian Z-nya 0. Kalau misalkan saya isi 20, maka gambar yang saya buat berada di posisi Z20. Sorry, ini tadi titiknya kepilih ya, maka dia otomatis akan ke snap ke titik itu. Misalkan ini bebas free seperti ini, nah maka ini letaknya di 20. Nah, kita bisa seperti itu. Nah, itu fungsi untuk set. Oke, kemudian untuk warna ini untuk mengatur warna geometri yang akan kita buat. Defaultnya hijau ya ketika kita buat geometri atau entity, itu pasti berwarna hijau sesuai dengan warna yang kita atur. Misalkan saya atur ini warna jadi merah, maka entity yang kita buat juga berubah jadi merah. Escape jadi merah. Ya, itu untuk warna. Nah, bagaimana cara mengubah warna ketika kita sudah mengatur atau membuat geometrinya, entity-nya. Nah, misalkan di sini saya mau mengubah warna merah ini, entity yang lingkaran kecil ini jadi warna biru misalkan ya. Caranya itu klik kanan, kemudian pilih entity yang akan kita ubah warnanya, klik dan enter, kemudian pilih warna yang mau kita set, misalkan biru. Nah, ini akan berubah jadi biru. Caranya seperti itu. Kalau mengubah warna itu klik kanan di bagian kolom warna ini, klik kanan ya. Tapi kalau kita mau buat dari awal itu klik kiri ya, di sini. Kalau maksudnya create dari awal, tidak edit, itu langsung klik kiri kemudian kita ganti warnanya. Tapi kalau kita edit, misalkan sudah terbentuk seperti ini, caranya klik kanan. Klik kanan, klik geometri yang akan kita ubah warnanya, enter, dan pilih warna orange. Oke, kemudian selanjutnya ini ada atribut ya. Ini untuk yang level belakangan saja. Ini untuk jenis garis ya. Misalkan saya ganti untuk putus-putus, maka geometri yang kita buat juga akan putus-putus seperti itu. Ini ada macam-macam ya. Ini ada center line. Nah, maka akan terbentuk center line. Nah, cara ngubahnya seperti apa? Sama seperti kita ngubah warna tadi. Kalau mau ngubah jenis garis, caranya sama, klik kanan, kemudian pilih entity yang akan kita ubah garisnya, jenis garisnya, enter, kemudian kita ganti misalnya jadi ini, kita akan berubah. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk jenis garis ya. Kemudian di sini juga ada tebal garis. Kalau misalkan saya ganti tebalnya seperti ini, maka tebal garisnya juga akan berubah. Saya ganti continuous dulu biar lebih jelas. Beda ketebalan garisnya. Oke, itu untuk tebal garis maupun jenis garis. Kemudian yang terakhir, ini juga penting sekali ya. Ini bahkan yang paling penting yang akan kita gunakan nanti ketika cam 2D nya.
untuk level ya, level ini digunakan untuk pengelompokan. Jadi supaya kita seleksinya itu gampang, itu kita buatkan level. Ya, sebagai contoh, misalkan di sini defaultnya itu levelnya 1. Kalau kita buat garis atau entity di sini ya, maka nanti ini akan keset di level 1. Misalkan saya ganti 2 biar beda ya, saya buat rectangle aja seperti ini. Maka yang warna biru ini atau rectangle ini berada di level 2. Nah, cara melihatnya gimana? Kalian klik di level ini, tulisan level ini, klik kiri. Nah, di sini. Nah, di sini ada number ini. Number ini adalah levelnya, level 1, level 2. Nah, kalau kita misalkan mau ngecek ya, di level 1 itu ada apa aja, dimatikan saja level yang lain. Level 2 saya matikan visibility-nya. Nah, ini kalau saya klik nggak bisa saya matikan karena di sini ada keterangan make main level always visible. Sedangkan main level itu adalah yang aktif di sini. Karena ini 2 aktif di sini maka dianggap main level. Maka ini saya matikan tidak bisa. Nah, cara matikannya gimana? Supaya bisa, ini di uncheck dulu. Nah, baru ini bisa kita matikan. Nah, maka akan hilang. Karena kotak tadi kita set di level 2, kalau ini kita visibility-nya kita matikan maka akan hilang. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Misalkan yang 2 saya nyalakan, yang 1 saya matikan, maka yang muncul hanya yang level 1 saja. Nah, itu fungsinya level untuk pengelompokan. Jadi misalkan ada geometri banyak itu, maka dikelompokkan saja supaya nanti seleksinya lebih gampang. Karena nanti di game 2D itu kita gunakan geometrinya itu geometri entity seperti ini. Jadi untuk seleksinya biar gampang, itu kita bisa gunakan level. Oke. Nah, misalkan saya mau pindah level seperti apa? Karena sama seperti yang sebelumnya tadi. Misalkan level dari lingkaran ini yang awalnya 1, saya mau ubah ke level 2. Maka caranya klik kanan di bagian level ini, tulisan level ini, klik kanan. Nah, pilih entity yang akan kita pindah levelnya. Kemudian enter. Ini saya ganti. Nah, supaya bisa diganti, use main levelnya kalian uncheck. Dan saya ganti misalkan di level 3, saya pindah ke level 3. Oke. Nah, kita cek di level ini, klik kiri. Nah, akan muncul level 3. Yang level 1 hilang karena tadi awalnya di level 1. Nah, yang level 3 jadi yang lingkaran ini. Oke. Sekali lagi itu cara untuk membuat level ya. Nanti ini sangat penting digunakan ketika membuat program game 2D-nya. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.